Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrah dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai apa sih itu destilasi uap. Pertama-tama, kalian udah tahu belum apa itu destilasi uap? Menurut Winkel, 1967, destilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dengan panas sebagai tenaga pemisahnya. Proses destilasi memerlukan beberapa persyaratan pokok, yaitu yang pertama, komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan yang berada dalam keseimbangan. Yang kedua, kedua komponen dalam titik didih ini mempunyai titik didih yang berbeda. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap dalam persiapan sampel bahan alam. Yang pertama, panen atau pengambilan sampel. Tahap awal pengambilan sampel merupakan tahap yang paling penting, dikarenakan kesalahan awal dalam pengambilan dapat merusak sampel ataupun kandungan di dalamnya, yang dapat menyebabkan pengerjaan pada tahap-tahap selanjutnya menjadi percuma. Nah, berikut ini saya akan uraikan secara singkat cara pengambilan sampel yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Di antaranya adalah yang pertama, akar atau radix, diambil bagian yang berada di bawah tanah. Yang kedua, batang atau kaulis, diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Yang ketiga, kulit batang atau korteks, diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Selanjutnya, kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang, kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Selanjutnya, daun atau folium, diambil daun tua yang masih segar, daun kelima dari pucuk dan dipetik langsung dengan tangan. Selanjutnya, bunga atau floss, dapat berupa kucuk, bunga mekar atau mahkota bunga, atau daun bunga, dipetik langsung dengan tangan. Selanjutnya, rimpang atau rizoma, diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu, dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Selanjutnya, biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Yang terakhir, herba adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Semua proses di atas dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal, dan untuk sampel yang melakukan proses fotosintesis diambil pada saat proses ini, maksimum sekitar pukul 10 sampai pukul 12 siang. Perlu diingat bahwa ada komponen kimia yang dapat berinteraksi dengan alat yang digunakan pada saat sampel tersebut dikumpulkan atau dipanen. Hal ini, apabila dibiarkan, akan merusak komponen yang ada dalam sampel tersebut, seperti halnya penggunaan pisau, besi, atau gunting. Selanjutnya, sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilihan bahan alam segera setelah dipanen, dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak yang ikut terbawa. Contohnya, berjamur. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. Selanjutnya, pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Selanjutnya adalah perajangan. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan cara menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam, dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam.
Ada dua metode pengeringan. Yang pertama, metode pengeringan alami, dilakukan dengan tanpa bantuan alat, di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang kedua, metode pengeringan buatan, dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan open simplicia. Jika pengeringan di bawah matahari langsung, sebaiknya sampel tidak terpapar langsung sinar matahari, karena kita tidak tahu apakah ada kandungan kimia yang tidak tahan cahaya dan rusak pada saat pengeringan. Jadi, sebaiknya pada saat penjemuran sampel ditutup oleh kain hitam agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Selanjutnya ada sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan simplicia yang benar-benar baik dan disimpan dalam waktu lama. Yang terakhir, pengepakan. Pengepakan simplicia dilakukan di sak simplicia yang kadap udara, walaupun simplicia sudah dalam kondisi kering. Kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila menyimpan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan mutu simplicia parameter non-spesifik, meliputi uji terkait dengan pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, aflatoksin, logam berat, dan lain-lain. Menurut Saifuddin 2011, terdapat 7 parameter non-spesifik, di antaranya yaitu penetapan kadar abu dilakukan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai diperoleh simplicia dan ekstrak baik yang berasal dari tanaman secara alami maupun kontaminan selama proses seperti pisau yang digunakan telah berkarat. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses penyaringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan alam atau simplicia, yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan botol timbang yang berisi simplicia yang akan ditetapkan kadar susut pengeringannya. Bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Tujuannya adalah memberikan gambaran besarnya massa persatuan volume sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Selanjutnya ada kadar air. Parameter kadar air ini bertujuan untuk mengetahui kadar air residu air setelah pengeringan atau proses pengentalan ekstrak. Sisa pelarut organik. Tujuan dari penetapan sisa pelarut organik adalah untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Cemaran mikroba. Aspek ini bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Cemaran logam berat. Pemeriksaan cemaran logam berat dapat menjamin suatu bahan dan ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti CD, Hg, PD, dan logam berat lainnya. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat. Cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik, mengandung karbon yang juga disebut pelarut organik. Adapun kriteria dalam pemilihan pelarut yaitu, menurut Perry 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi, bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Reaktivitas pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, tidak korosif, tidak beracun, tidak mudah terbakar, stabil secara kimia dan thermal, tidak berbahaya bagi lingkungan, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan, murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah besar,
memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan, memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari destilasi uap. Bagian yang diambil dari tanaman dapat berupa bagian tanaman yang baru dipanen atau yang telah dikeringkan sebelumnya. Lihatlah alat penyulingan ini. Wadah yang berada di bawah penyuling diisi dengan air suling, sedangkan di bagian atas adalah ruangan alumnik yang menampung bahan tanaman atau yang sering disebut dengan biomasa. Biomasa sendiri dipenuhi dengan kantong-kantong kecil yang mengandung minyak esensial. Ketika air mendidih, uap akan melewati ruang atau wadah penampung yang berisi air suling dan biomasa. Ketika uap melewati biomasa, suhu tinggi yang ada di dalam ruangan tersebut menyebabkan kelenjar minyak atau kantung-kantung kecil yang berada di tanaman melepaskan isi minyak esensial. Setelah itu, minyak esensial akan naik bersamaan dengan uap yang dialirkan ke dalam tabung layar. Tabung ini melewati ruangan kondensor yang dingin. Temperatur yang dingin mengubah uap kembali menjadi cairan yang keluar menetes dari tabung. Cairan itu terkumpul di reservoir baru, di mana air dan minyak terpisah secara alami. Air, atau yang disebut dengan hidrosol, akan berada di bagian bawah permukaan wadah, sedangkan minyak akan naik ke bagian atas wadah. Dan terakhir, minyak atsiri dapat dikumpulkan dan dibotolkan. Selanjutnya, adapun tahapan identifikasi senyawa yang digunakan dalam jurnal ilmiah yang saya pakai yang berjudul Uji Identifikasi Senyawa Alkaloid Ekstrak Metanol Daun Kelor dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur secara kromatografi lapis tipis. Yang pertama, uji alkaloid. Ditimbang serbuk daun kelor sebanyak 10 mg, lalu ditambahkan sebanyak 1 ml asam klorida 2 normalitas dan 9 ml air. Lalu dipanaskan di atas penanas air selama 2 menit, didinginkan lalu disaring. Yang kedua, filtrat dipakai untuk percobaan berikutnya. Yang ketiga, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer menghasilkan endapan putih atau putih kekuningan. Yang keempat, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi drag and drop menghasilkan endapan merah jingga. Yang kelima, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Bohr-Hardt menghasilkan endapan coklat sampai kehitaman. Yang kedua, uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Sebelum melakukan proses pemisahan secara KLT, lempeng KLT terlebih dahulu dipanaskan dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Ekstrak metanol daun kelor disuspensikan dengan pelaut metanol. Setelah itu ditotalkan pada lempeng KLT yang sudah diberi garis batas elusi. Identifikasi dengan metode kromatografi lapis tipis menggunakan eluen etil asetat dengan N-heksan 7:3. Setelah itu, eluen dijenuhkan dalam chamber dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya, lempeng KLT yang telah ditotal dengan ekstrak dimasukkan ke dalam chamber dan kemudian dielusi. Pengamatan terhadap penampakan noda dilakukan dengan menggunakan sinar UV 254 nanometer, kemudian deteksi bercak dengan menyemprotkan reaksi drag and drop, lalu dihitung harga RF-nya. Selanjutnya, prinsip identifikasi senyawa dalam jurnal yang dipakai. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan metode secara kualitatif, di mana uji alkaloid adalah reaksi pengedapan yang disebabkan adanya pergantian ligan reaksi Mayer yang mengandung kalium iodide dan merkuri klorida, sehingga dari reaksi tersebut menghasilkan kalium alkaloid yang berupa endapan berwarna putih. Selanjutnya, adapun kelebihan dari destilasi uap yaitu dapat digunakan untuk menguapkan senyawa-senyawa dengan titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya.
dengan menggunakan uap atau air mendidih. Dengan destilasi uap ini, senyawa yang dimurnikan tidak dikhawatirkan akan rusak, karena senyawa tersebut diuapkan sebelum mencapai titik didihnya. Berbeda dengan destilasi yang lain, misalnya pada destilasi sederhana dan destilasi bertingkat, di mana senyawa yang akan dimurnikan dipanaskan hingga mendidih, sehingga hanya dapat dilakukan pada senyawa-senyawa tertentu yang tidak rusak akibat pemanasan yang berlebih. Ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari destilasi uap adalah metode untuk menyaring senyawa yang sensitif terhadap panas. Jadi, proses ini melibatkan penggunaan uap menggelegak melalui dipanaskan dengan campuran bahan baku. Sekian video dari saya tentang destilasi uap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.